Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di channel Siaba. Baik, perkenalkan nama saya Hasanuddin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Islam Syekh Yusuf. Saya bersama dengan teman-teman saya dan bersama dosen kami yang bernama Bapak Pilasani. Kami akan berdiskusi tentang niat dan perilaku ekonomi Islam. Nah, untuk mempersingkat waktu, baiklah kita mulai diskusi ini. Apa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai khusyuk dalam sholat? Apa langkah-langkah yang dapat dicapai dalam rangka supaya khusyuk? Baik, satu pertanyaan yang penting ya. Karena kita ketahui bahwa dalam sholat itu seringkali orang itu pikirannya menerawang sana kemari. Jadi istilahnya raganya ada di sini, jiwanya melayang-layang sana kemari. Sedangkan di dalam sholat itu diperlukan kehusuan. Khusyuk artinya kita benar-benar berkonsentrasi, ya, berkonsentrasi terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang menjadi tujuan kita, ya, dan itu nanti akan kelihatan di dalam apa kita punya gerakan-gerakan sholat. Orang yang nggak khusyuk yaitu orang yang katakanlah tidak konsentrasi dalam melaksanakan sholat. Yang pertamanya seringkali itu dia suka lupa bacaannya apaan. Terus kemudian juga bisa juga dia akan lupa pada rokaatnya, jumlah rokaatnya. Biasanya kadang-kadang saya juga mengalami misalnya ini rokaat kedua atau ketiga sih dalam sholat yang 4 rokaat seperti zuhur, asar, dan isya. Akibatnya seringkali ketika saya langsung berdiri lagi setelah sujud karena itu baru rokaat kedua, berarti saya tidak melakukan tasawuf awal kalau saya lupa. Atau bisa juga kita lupanya di rokaat ketiga, padahal tadi dua udah tasawuf awal, di ketiga diulangi lagi, ya kan, itu berarti kita tidak konsentrasi. Banyak hal yang bisa mempengaruhi kenapa orang tidak khusyuk dalam sholat. Yang pertama, dia melakukan sholat itu memang dalam keadaan yang katakanlah tidak tenang karena lagi banyak kesibukan ini, kesibukan itu, sehingga sholatnya itu seolah-olah ingin buru-buru selesai, ya, sehingga konsentrasinya menjadi buyar. Imbasnya jadi gerakan kita menjadi terlalu cepat, ada yang dilupakan baik gerakan maupun bacaan, dan juga mungkin ada hal-hal yang lain, kita jadi gampang pecah konsentrasi. Misalnya ketika kita sholat tiba-tiba ada bunyi yang kita kaget, ya kan, karena kita memang tidak khusyuk melaksanakan sholat tersebut. Di dalam sholat itu sebenarnya yang paling utama kan kita sadar bahwa kita ini tengah berhadapan dengan Zat yang Maha Kuasa dan kita sedang menyembahnya. Berarti kita sedang tunduk sepenuhnya pada saat itu adalah tidak ada hal-hal lain yang kita pikirkan selain terhadap sholat itu sendiri, ya. Dan kemudian juga kita juga harus tahu persis maknanya sholat itu apa. Kalau kita nggak tahu sholat itu maknanya apa, maka otomatis gerakan kita menjadi sembarangan, mungkin jadi terlalu cepat, ya kan, mungkin justru tidak teratur, banyak rokaat yang lupa dan sebagainya. Ketika kita konsentrasi penuh, maka insya Allah itu akan apalagi kalau sudah terbiasa, kita kan sejak pagi sampai detik ini melakukan sholat, ya, otomatis sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan yang mustahil kita bisa lupa kalau memang kita pikiran nggak sana kemari, gitu ya. Juga yang paling penting juga bahwa sholat itu kita mulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Berarti kita dalam saat itu benar-benar
membesarkan nama Allah dan kita mengakui bahwa kita ini adalah makhluk yang tidak ada nilainya sama sekali. Makanya kemudian kita pengakuan itu kita buktikan dengan sujud. Sujud itu kan menempatkan kepala kita suatu benda yang kita anggap sangat sakral sehingga kita sombong karena kita punya kepintaran, kita punya kepandaian, kita punya kecerdasan. Nah pada saat itu kemudian kita sujud, berarti kita mengakui bahwa kecerdasan saya ini benar-benar nggak ada apa-apanya di hadapan Allah yang Maha Besar. Makanya jidat kita itu kita tempelkan di lantai, itu tanda sujud, tanda bahwa kita mengakui kebesaran Allah. Implementasi dalam kehidupan bagi orang yang memang benar-benar khusyuk dan membesarkan nama Allah dalam sholat adalah dia otomatis tidak mungkin jadi orang yang jumawa, tidak mungkin jadi orang yang sombong. Ya, kenapa? Karena dia mengakui saya ini bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar. Kan dalam sujud juga kita bacakan Subhana Rabbiyal A'la, ya kan, artinya maha suci Allah yang maha besar. So berarti saya ini nggak ada nilainya sama sekali. Begitu selesai sholat, dalam perilaku keseharian kita berarti kita tuh tidak mungkin punya hati yang takabur, tidak mungkin punya hati yang membanggakan diri sendiri. We are not nothing, I'm not nothing, saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa gitu. Sehingga implikasi berikutnya ketika kita tidak sombong, berarti kita kalau bicara itu tidak menyakiti orang, ya kita tidak menyakiti orang. Termasuk apa? Termasuk kita ketika kita lagi bicara itu nggak bikin orang lain jadi sedih, lagi kesel. Nah, nggak mungkin lah keluar kata-kata goblok gitu, nggak mungkin. Kenapa? Karena kita tahu saya sendiri goblok. Kan memang kita siapa? Kan kita bukan siapa-siapa, kita mau goblok-goblokan orang. Nah, maka kemudian itu tercermin, kan saya sering katakan bahwa apa yang kita pikirkan akan tercermin dalam komunikasi kita, ya kan? Nah, berarti kalau kita di dalam hati kita sombong, mindset kita merasa lebih dari orang lain, pasti keluarnya jadi ucapan yang takabur, ucapan yang menghina orang lain, ucapan yang membuat orang lain jadi sedih, atau ucapan yang bohong, ucapan yang palsu, ucapan penyebar fitnah, ucapan yang katakan menyebar hate speech, kebencian gitu. Kalau kita benar-benar ikhlas dalam menyembah Allah dengan khusyuk, itu impossible ya. Saya yakin banget bahwa orang itu nggak mungkin bisa melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Seperti kasus yang kemarin kita tahu kan, ya seseorang yang mengaku mau balik tapi kemudian di tempat yang terbuka banyak orang seperti itu dia bisa menghina orang lain. Kamu dagangan kamu masih banyak nggak? Masih banyak ya. Jadi jual lagi sana goblok, kan nggak boleh kayak gitu. Itu menandakan bahwa dalam hatinya sendiri penuh dengan kesombongan, penuh dengan ketakaburan. Ingat sekali lagi apa kita ada dalam pikiran kita akan keluar dalam ucapan kita. Kalau dalam ucapan kita itu kemudian ternyata sampah, pasti dalam pikiran kita sampah gitu loh. Dalam batin kita biasanya sampah. Jadi saya mengatakan bahwa tidak mungkin seorang mubalik yang khusyuk, yang benar-benar membesarkan nama Allah dalam keseharian ini suka menyindir orang lain, nyakitin orang lain, meninggikan di sini, merasa I'm the best, merasa bahwa segala-galanya adalah saya, kalau nggak ada saya, wah berantakan dunia ini. Itu berarti sombong. Kenapa? Kita sujud itu berarti kita mengakui bahwa Allah yang maha besar, bukan kita. Nanti kita jalan dengan orang lain, nanti kan nggak boleh ngomong sombong, nggak boleh ngomong takabur, nggak boleh menyakiti orang lain, nggak boleh memfitnah, nggak boleh, dan segala hal-hal yang membuat orang lain menjadi terganggu gara-gara kita. Itu bukti bahwa dia sholat, bukti bahwa dia khusyuk. Ya, ini si mahum fi wujuhihim min asani sujud yang saya sering sampaikan. Di apa namanya, di wajah mereka ada tanda-tanda bekas sujud. Itu apa? Allahu Akbar. Kenapa bisa begitu? Karena dia khusyuk. Dia benar-benar waktu dia sujud itu benar-benar membesarkan nama Allah. Maka selesai dia sujud dalam pergaulan sehari-hari, dia tidak mungkin membesarkan dia sendiri. Yang besar nama Allah tetap. Allah memerintahkan jangan sombong, kita nggak sombong. Allah memerintahkan jangan nyakitin orang, kita nggak mungkin nyakitin orang. Di sini sendiri yang langsung menyetir, bukan karena ditegur, bukan karena jadi viral, bukan jadi apa, bukan. Apalagi kita kemudian saya sering katakan bahwa apa yang kita pikirkan menjadi omongan kita menjadi tindakan kita, sering menghina orang. Tindakan kita itu lama karena menjadi kebiasaan kita, maka terbongkarlah kemudian si ulama itu yang ngakunya ulama itu kemudian ternyata di video di sini yang begitu juga.
Bedanya di sini begitu juga. Berarti memang jadi perilaku. Dibuktikan dalam omongan saya. Apa yang kita pikirkan akan terluar dalam komunikasi kita. Komunikasi kita akan membentuk perilaku kita. Perilaku kita akan membentuk kebiasaan kita. Kebiasaan kita akan menentukan masa depan kita. Ternyata terbukti amruk nih. Mengundurkan diri, kenapa dihujat banyak? Itu akibat dari perbuatan dia. Masa depan dia jadi di situ tuh. Nah, jadi kita ini menjadi mengambil iktibar, mengambil suatu hikmah dari kasus ini, bahwa bukti bahwa orang yang meskipun katakanlah jidatnya hitam sekaligus karena sujud, meskipun dia itu bergelar ulama besar, meskipun dia itu bergelar habib sekalipun, meskipun dia pakai jubah, kalau yang keluar sampai menandakan dalamnya sampah, karena apa namanya nggak bisa dibantah-bantah lagi. Sebab kalau orang yang hatinya bersih, Allahu Akbar, terus kemudian ketika sholat itu diakhiri dengan Assalamualaikum, Assalamualaikum, itu berarti kan menyebarkan salam, keselamatan bagi orang lain. Keselamatan artinya orang lain itu tidak terganggu perasaannya, orang lain tidak tersinggung perasaannya, orang lain tidak menjadi marah, orang lain tidak menjadi benci. Kenapa? Karena dia menebarkan salam, Assalamualaikum, keselamatan untuk kamu, ya kan, keselamatan untuk kamu. Berarti kita dalam sekeliling kita, dalam lingkungan kita, baik teman, baik orang tua maupun teman-teman sepergaulan yang luas di Indonesia dan sebagainya, itu kita senantiasa jaga ini mulut. Kenapa? Kita sadar Allahu Akbar dan Assalamualaikum, itu tanda orang yang salatnya khusyuk. Orang yang nggak salatnya khusyuk, bahkan kata Allah kan apa, fawailul musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kenapa? Kayak tadi itu orang sholat tapi kemudian nggak khusyuk, celaka dia, terbukti dia anjlok. Hancur kan gara-gara itu akhirnya dia jadi wah namanya jadi buruk, ya kemudian dia terpaksa mengundurkan diri. Itu bukti fawailul lil musallin. Kita kembalikan, kita berani pastikan sholatnya itu nggak khusyuk, yakin saya. Kenapa? Orang yang sholat khusyuk hatinya bersih. Kenapa? Allah akbar, subhana rabbiyal azim, maha suci Allah yang maha agung. Berarti I'm nothing, saya bukan siapa-siapa. Subhana rabbiyal a'la waktu sujud, ya kan, berarti saya ini sangat rendah karena Allah yang maha tinggi, kan gitu. Itu kan berarti kalau kita hayati benar dalam sholat, akan membentuk cara komunikasi kita, akan membentuk perilaku kita, ya kan. Nah, makanya kalau kita mau apa namanya mau sholat itu tentunya kita bersihkan niat dulu, dan kita sadar bahwa kita sedang menghadap zat yang maha tinggi, zat yang maha agung, zat yang maha besar. Dan kita ini apa sih lebih remeh dari remehan rengginang, karena alasan bilang apa sih saya cuma remehan rengginang. Kita dalam menghadapan dengan Allah lebih rina daripada remehan rengginang gitu loh, lebih rendah lagi dari itu. Makanya kemudian kita wujudkan dalam perilaku kita sehari-hari. Nggak boleh takabur, nggak boleh memfitnah, nggak boleh menghujat, nggak boleh menyebarkan apa hoax dan sebagainya. Orang yang sedang begitu, yakinkan saja pada diri kita bahwa orang itu nggak sholat. Walaupun di sholatnya fisik doang, tapi jiwanya enggak. Artinya dia sholatnya nggak khusyuk. Artinya mungkin melakukannya karena apa? Mungkin karena dilihat orang, mungkin karena apa? Ya jelas dia nggak khusyuk. Kalau dia khusyuk pasti keluarnya adalah di sini terbentuk suatu jiwa yang bersih, keluarnya pasti bersih. Ya kan, mata air yang jernih, nggak mungkin keluarnya air kotor. Ya kan, kalau yang keluarnya air kotor berarti di dalamnya air kotor, yang keluar sampah berarti di dalamnya sampah. Saya kira gitu. Oke, ada lagi? Baik, saya bertanya, bagaimana cara mempertahankan istiqomah dalam menjalani studi bahasa? Istiqomah itu artinya kita melakukan sesuatu secara acak, secara kontinu, secara apa namanya penuh dengan apa ya, keteraturan, ya, keteraturan dengan pola yang sama. Istiqomah tentu konteksnya adalah melakukan hal yang baik, bukan istiqomah dalam melakukan kejahatan, istiqomah menghina orang, istiqomah apa menyebar fitnah. Itu mungkin ada istilah yang lain, tapi yang jelas kalau istiqomah kita kontinu aja dan stabil dalam hal melakukan suatu perbuatan. Ya, tentunya yang perlu supaya kita lakukan istiqomah itu supaya menjadi suatu kebiasaan. Kembali lagi seperti yang saya katakan tadi, kita sendiri konsep tentang istiqomah dan apa yang kita perbuat itu apa, ya kan? Karena apa? Nanti akan kita pikirkan itu. Nanti akan membentuk juga perilaku kita kan, ya kan, membentuk perilaku kita, kita senang, terus kemudian juga
senantiasa berkomunikasi yang baik, kita perlakukan secara baik, kan tidak habit, kan jadi kebiasaan. Kan yang ditanyakan bagaimana itu supaya bisa istiqomah. Ya kan kalau kita sendiri dari awal sudah memandang itu satu kebaikan dan kita yakin, terus komunikasi juga kita baik, maka itu akan membentuk perilaku, perilaku itu akan membentuk kebiasaan, kebiasaan. Gitu, ya kan? Kalau kita yakin itu suatu hal yang baik. Tadi contoh saya dalam kuliah kan selalu biasa minta anak kamu duduknya di barisan depan, karena saya yakin kalau barisan depan otomatis kamu nggak mungkin ngobrol, nggak mungkin bercanda, nggak mungkin ngantuk, nggak mungkin sambil baca WA, maka di depan saya. Dan itu juga memberikan kesempatan kepada kamu untuk mendengarkan isi kuliah, materi kuliah dengan baik karena langsung di depan, gitu kan, mendengarkan dengan jelas. Andai kata kamu punya apa gangguan pendengaran sekalipun, pada budak misalnya gitu. Kalau duduknya di depan kan terbantu. Tapi kalau misalnya kamu udah ada budak, kamu di belakang lagi gitu kan, udah ada kemungkinan nggak mendengar, ada kemungkinan bercanda, ada kemungkinan tidur, gitu kan. Di samping itu, saya juga yakin bahwa dengan duduk di depan, membiasakan kamu untuk selalu berani tampil, nggak jadi penakut duduknya di belakang. Kenapa di depan otomatis kelihatan dosen, kemungkinan ditanya terus. Tapi kamu siap. Kalau siap, berarti kamu tuh juga mempersiapkan belajar sebelumnya. Kan kita ada rangkaiannya. Jadi dan saya yakin bahwa duduk yang di depan itu pasti akan membentuk sikap seperti itu. Maka mau nggak mau itu istiqomah saya. Ayo yang kuliah SMA duduk di depan, nggak bisa nggak? Atau kamu nggak mau duduk di depan, saya yang keluar. Ngapain saya capek-capek? Akhirnya nggak menghasilkan apa-apa, kan gitu. Jadi istiqomah itu adalah suatu perbuatan yang diulang-ulang dengan pola yang sama, dengan tujuan yang sama, karena diyakini kebenarannya. Tapi kalau kamu mau istiqomah, berarti kamu yakin dulu apa mau kamu lakukan, sehingga kamu senantiasa senang untuk melakukan itu. Ya kan, senantiasa senang dan melakukan itu dengan sepenuh hati, bukan karena apa mau dilihat orang mau kagak, saya tetap akan seperti itu. Kelas saya banyak ataupun sedikit, mahasiswanya banyak ataupun sedikit, saya tetap minta duduk di depan. Kenapa? Saya punya keyakinan bahwa dengan duduk di depan itu nilainya jauh lebih baik ketimbang di belakang dengan segala resiko gitu. Dan saya juga karena istiqomah seperti itu ya, berarti saya siap anak-anak nggak senang sama saya. Sama orang istiqomah itu biasanya banyak aja nggak senang, bilang beginilah, bilang begitulah. Tapi karena kita sudah yakin dengan kebenarannya, maka kita tidak peduli dengan segala resiko. Siap. Rasulullah itu melakukan dakwah yang menyebarkan tauhid la ilaha illallah. Kan banyak orang yang nggak senang. Ya kan kafir Quraisy, kafir Mekah itu kan nggak senang. Maka didatangilah mereka itu kan, datanglah mereka kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bukan mereka nggak mau ngaku Rasulullah. Ya Muhammad, apakah kamu melakukan hal-hal seperti ini karena kamu pengen jadi raja, gitu kan yang saya ceritakan. Kalau kamu pengen jadi raja, kita angkat jadi raja. Kalau kamu pengen misalnya punya istri yang sangat cantik, ya kami carikan mau berapa, gitu kan. Kemudian kalau misalnya kamu pengen harta, ya kami kumpulkan harta kami berikan pada kamu. Yang penting berarti dia udah. Kalau orang nggak istiqomah kan dia tergiur tuh. Ya kan, kalau misalnya nggak istiqomah, Rasulullah nggak yakin dengan kebenaran Islam, dia pasti tergiur loh. Apalagi namanya lelaki itu kan harta tahta wanita. Ya kan, harta jadi raja, ya harta jadi orang kaya, tahta jadi raja, wanita yang paling cantik mau berapa? Wah, kalau kita mah, gitu kan kalau kita. Kalau orang yang nggak istiqomah pasti oke dah kalau begitu. Begitu. Tapi karena Rasulullah yakin dengan tauhid, kebenaran al-Islam, maka meskipun beliau itu dibujuk kayak gitu, maka jawabannya ada apa? Biarpun matahari kamu letakkan di tangan kanan, ya rembulan di tangan kiri, apa nggak akan berhenti? Itu istiqomah. Ajak. Jadi mau apapun resikonya tetap jalan. Saya juga coba mencoba mengikuti itu dengan istiqomah. Pokoknya masih selesai harus. Terserah Anda mau suka, mau enggak, mau benci, saya masa bodoh. Tapi kan ada akibatnya. Kalau kita istiqomah, coba andai kata saya nggak istiqomah, kadang begini, kadang begitu, kamu jadi nggak berani nurut, nggak mau nurut. Tapi bawa saya di depan kamu, ya kan pasti kamu bodo amat, gitu kan. Tapi karena saya istiqomah dari itu sampai sekarang, dan mungkin nggak ada berani sudah depan, kadang berani ngelawan maksudnya. Semua untuk di depan. Itu bukti kalau istiqomah membawa pengorbanan kita. Kalau semua istiqomah, maka membawa beliau menjadi orang besar yang sampai 1400 tahun kemudian namanya selalu digaungkan.
Kita aja sehari semalam berapa kali kita nggak menyebut Rasulullah Nabi Muhammad, ya kan berapa miliar orang, itu berarti kita kalau istiqomah akan membawa dampak kepada diri kita sendiri. Tapi kalau kita mencela, ya misalnya kadang-kadang begini, kadang-kadang A, kadang-kadang B, pagi tempe sore gele gitu kan. Kalau orang Jawa bilang ya pagi tempe sore jadi kedelai lagi, berarti kan nggak berubah gitu ya. Nggak berubah, nggak istiqomah, dia akan mencela beda-beda. Orang mencela tidak istiqomah pasti tidak punya wibawa, yakin saya nggak punya wibawa, berarti dia tidak bisa mempengaruhi orang lain. Yang ada karena mencela justru dia yang dipengaruhi orang lain gitu. Kayak gitu ya istiqomah itu ininya, dampaknya. Oke, yang lain lagi. Kita saya mau nanya, bagaimana cara menerapkan prinsip bebas dari bid'ah, terutama dalam kehidupan sehari-hari, ya yang paling utama dalam ibadah, Pak. Oke, dalam ibadah kita ketahui dalam Islam itu kan berlaku suatu kaidah bahwa semua nggak boleh, semua tidak boleh kecuali yang diperintahkan dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Berarti dalam hal ibadah kita tuh nggak bisa ngarang-ngarang, nggak bisa semau kita, harus sesuai dengan contoh. Yang namanya bid'ah itu kan berarti kita melebih-lebihkan. Misalnya katakan perintah Rasulullah, kita bikin A plus, kita bikin A min, itu udah nggak sesuai, itu namanya bid'ah itu. Ya, tapi kalau dalam hal misalnya muamalah itu semua boleh, silakan apapun juga kecuali yang dilarang. Semua kamu melakukan, makan apa aja terserah, tapi yang ini jangan. Itu berarti mau makan apapun juga kamu silakan kan, ya kan nggak ada masalah. Tapi yang ini jangan. Berarti banyakan yang mana? Banyakan yang diperbolehkan, yang dilarang cuma sedikit. Tapi dalam ibadah yang dibolehkan itu cuma sedikit karena itu yang dicontoh, sementara yang lain tidak boleh. Jadi dalam hal ibadah nggak boleh bid'ah. Ya kan Rasulullah sudah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, cobalah kamu sholatnya sesuai dengan agang saya sholat. Jadi sholat subuh 2 rakaat, ya kamu jangan 4 rakaat, nggak boleh meskipun kamu rajin, semalam nggak bisa tidur dulu, daripada gue bangun sholat 4 rakaat lah subuh, nggak boleh, tetap 2 rakaat kan gitu kan. Kalau kamu mau nambah ya sholat sunnah qobliyah ya, tadi dia benar ya qobliyah sebelumnya, tapi badiannya kan nggak ada subuh gitu kan, karena kita lagi rajin. Lalu kita lagi sibuk nih zuhur, udah sholatnya 2 rakaat aja lah, dia nggak sempat, ya nggak boleh. Nanti kalau kamu bikin di luar yang dituntut Rasulullah, cuma yang Rasulullah katakan 4, kamu bikin 2, itu udah bid'ah. Jadi di dalam hal ibadah bid'ah itu sangat tidak boleh. Gitu ya. Tapi kalau dalam muamalah, oh dulu zaman Rasulullah kan nggak ada pesawat, ya kan, pergi haji ya transportasi pada saat itu ya pakai, kalau nggak kuda, kalau nggak onta, kalau nggak keledai kan gitu kan. Ya udah, tapi sekarang kita pakai pesawat berarti bid'ah. Ya nggak gitu kali maksudnya. Yang nggak boleh dalam hal ibadah itu kamu nambah rukun-rukunnya atau ngurang-ngurangin rukunnya, yang bid'ah. Tapi kalau ininya sarananya, ya kita naik ke sana pakai onta berapa lama? Lagi boleh di Tangerang ada onta ya? Kan nggak ada onta. Paling-paling ada patung onta itu kalau lebaran tuh di Pol. Ada patung onta sih, nggak ngerti. Kenapa kalau lebaran gambarnya onta? Iya kan, kenapa nggak ketupat khas Indonesia ya? Kenapa jadi onta? Nggak masih emang kita di gurun pasir kan enggak. Islam kan bukan berarti onta ya kan, enak aja. Ya, jadi kita juga berarti dalam hal ini kita melihat bahwa yang dilarang itu sebenarnya dalam hal ibadah meliputi semua hal, yang diperbolehkan hanya yang dicontohkan. Tapi dalam muamalah selain sholat, artinya itu semuanya boleh-boleh aja kecuali yang dilarang. Apakah pakai pesawat terbang termasuk yang dilarang? Ya enggak tuh. Ya kan, apakah kemudian kita berkomunikasi pakai HP itu berarti dilarang? Ya enggak lah, orang zaman dulu nggak ada, gimana larangnya? Gitu kan, logikanya kan gitu ya. Rasulullah tidak akan melakukan larangan. Ya sesuatu yang beliau nggak tahu, maksud akan muncul 1400 tahun kemudian. Bagaimana beliau mau ngarang-ngarang? Bagaimana beliau ngelarang-larang? Nggak ada barang apa lagi yang dilarang. Ya, pada prinsipnya pertama Al-Quran yang kita dengarkan, kemudian contoh dari Nabi seperti apa, selebihnya adalah ijtihad atau dari para ulama, ijma para ulama
ijma artinya kebersamaan, bukan pendapat ulama doang kita turunin yang lain, enggak. Ijma itu artinya A B C D E semuanya sama pendapatnya baru kita ikuti ya. Lagi Bagaimana cara mengatasi pikiran yang sering melayang pada saat beribadah? pikiran melayang pada saat ibadah ya mungkin ya kita nggak bisa juga menghindari bahwa kadang-kadang seperti yang tadi saya katakan, kita sholat tapi pikiran kita salah mari sehingga bacanya lupa, rakaatnya lupa. Mungkin salah satu jalan yang harus kita lakukan selain bahwa kita sadar kita sedang berhadapan dengan Allah dan kita harus itu, nah, kita aja kalau misalnya katakanlah menghadap Pak Lurah nih nggak usah jauh-jauh, menghadap Pak RT lah pada kecil, bisa nggak kita ngobrol sama Pak RT sambil buka-buka WA? Nggak enak kan? Ya. Kemudian juga bisa nggak kita ngobrol sama Pak RT, kita dipanggil sama Pak RT, kemudian kita datang ke rumahnya, terus kita pakai kaos oblong, pakai kekutan doang, terus pakai kolor, bisa nggak? Nggak mungkin kan? Nah, berarti kita datang ke dia dengan sopan, ya kan? Terus kemudian kita ngobrol sama dia dengan katakanlah dengan konsentrasi, ya berarti kita juga tidak melakukan hal-hal yang nggak enak lah, misalnya kita sambil ngobrol orang lain di situ Pak RT kita ngobrol berdua kan nggak mungkin. Kemudian kita ngelamun sana kemari lagi ngobrol Pak RT ngomongnya apa ngawur karena pikirannya layang-layang ya. Berarti hal pertama yang kalau kita mau khusyuk adalah pertama kita apa namanya paham sadar betul kita sedang berhadapan dengan siapa. Untuk bisa ke sana bisa kita pahami dengan apa yang kita ucapkan, kita paham. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan seluruh alam semesta. Berarti kita sudah niat mau ketemu dengan orang besar, bacaannya sok. Kan kalau ngomong sama Pak RT memang bisa ngomong acak-acakan. Biarpun RT itu katakanlah paman kamu sendiri, dia nggak kamu ngomong lu gue sama dia. Nggak bisa nggak sopan. Berarti sama Allah juga kita nggak mungkin sembarangan perilakunya ya, nggak mungkin kita juga bajunya asal-asalan, nggak mungkin juga kita sambil melakukan hal-hal yang lain dan dengan sopan dengerin, apalagi misalnya manggil Prabowo otomatis kamu kecut ya kita lah, bukan kamu aja, saya juga kalau dipanggil otomatis kan gitu kan ya. Terus kemudian kalau ngomong pasti tidak dengan penuh kesopanan, dengarkan dengan khusyuk supaya apa? Supaya kamu sampaikan oleh Pak Prabowo itu kita pahami kan gitu ya. Dan pasti juga begitu kita selesai dari sana, kita misal Pak Prabowo bilang jangan begini, nggak mungkin kita langgar, kamu harus begitu, pasti kita lakukan. Itu baru Prabowo presiden, apalagi Allah yang lebih tinggi jauh lebih tinggi lagi. Pastinya kalau kita khusyuk kan kita nggak mungkin melakukan hal-hal yang dilarang atau mengerjakan sesuatu mengerjakan sesuatu yang meninggalkan sesuatu yang diharuskan dan mengerjakan sesuatu yang dilarang. Konsisten kita di situ. Itulah akibat dari khusyuk dalam ibadah, ya kan, yang membentuk lama-lama pola pikiran kita atau mindset, karena kita terbiasa berhadapan dengan zat yang maha tinggi, automatically begitu kita berhadapan dengan sesama manusia, nggak mungkin kita itu keluar kata-kata yang nyakitin, ya kan, nggak mungkin kita menggoblok-goblokkan orang, nggak mungkin kita melakukan perbuatan curang gitu. Makanya ke situ. Jadi makanya kemudian apa namanya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya di situ kalau kita sholat benar dengan khusyuk, dengan tertib, dengan konsisten, dengan istiqomah, pastilah dia akan menjadi suatu perilaku yang terjaga. Kenapa? Mau ngomong sombong nggak enak, ya kan, mau ngomong takabur nggak enak, mau ngomong nyakitin nggak enak. Hati kita yang akan menjaga kita. Kalau kita bisa ngomong yang kagak-kagak, berarti hati kita nggak menjaga, ya kan? Itu logikanya aja. Kalau kita terbiasa ngomong yang jorok, ngomong yang kasar-kasar, ngomong yang nyakitin, berarti hati kita belum menjadi cermin. Berarti hati kita belum negor. Kalau orang yang hatinya bagus, nggak usah tegur orang lain, hatinya sendiri yang mengatakan jangan lah, gitu kan. Masa ngomongnya begitu sih, masa amat, hatinya sendiri yang negor, bukan orang lain. Biasanya kalau orang lain yang negor, berarti kan itu perbuatan keluar, belum terjadi. Dan teguran orang itu belum tentu enak
bagi kita. Ya, contohnya kayak kasus yang kemarin, teguran orang tuh jutaan orang teguran langsung ke Perdana Menteri Malaysia pun ikutan ngomong. Itu kan karena itu sesuatu yang sudah terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Yakin, aku yakin memang hatinya seperti itu. Apalagi kemudian muncul video-video baru yang mengatakan bahwa dia sudah sering begini, ya semuanya nggak bagus, kebiasaan ngomong gitu. Ya berarti hatinya memang seperti itu. Karena dia batinnya, nuraninya tidak menjaga dia, keluarlah dia omongan-omongan yang sembarangan. Dan itu nggak mesti dia itu orang yang meskipun dia pakai jubah, pakai sorban, pakai umbal-umbal kepalanya, pakai gamis, nggak jadi jaminan omongan yang bagus. Tidak hitam sekalipun nggak jadi jaminan. Karena justru, mohon maaf, ketika orang itu merasa bahwa dia belum bisa menjalankan sebaik-baiknya, ya jidat itu malah dihapus. Kenapa? Karena takut dekat ada orang, tapi saya takutnya orang-orang menganggap saya tidak soleh, akhirnya kan jadi bumerang bagi saya, tidak sesuai perbuatan dengan omongan kan. Makanya ya mohon maaf, saya tidak misalnya itu saya hapus pakai pakai apa gitu supaya nggak kelihatan. Bukan saya nggak mau dianggap sebagai si makmum wujud dan asal sujud, tapi saya maunya sujudnya saya itu terwujud dalam bentuk perkataan yang enak, pikiran yang positif, tindakan yang siap membantu, tindakan yang membangun, tindakan yang membuat orang lain jadi nyaman. Itu tanda sujud, bukan jidat itu. Nah, itu harus kita perhatikan ya. Itu berarti orang itu memang khusyuk di dalam sholatnya, karena dia memang benar-benar membesarkan Allah, bukan membesarkan dirinya sendiri. Dia berniat karena Allah, bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena ingin pamer, bukan karena ingin mendapatkan apa-apa, tapi sadar dia la ilaha illallah. So berarti kita harus assalamualaikum. Assalamualaikum. Berarti kita harus menebar salam, menebar kedamaian, menebar keselamatan bagi semua, rahmatan lil alamin, keselamatan, kesejahteraan bagi semua Indonesia. Gitu. Itu ya, itu sholat pensiun seperti itu. Bukan cuma apalagi kalau ada itu di video yang taraweh cepet amat. Di mana dia punya khusyuk? Berarti dalam kelakuan sehari-hari ini kayaknya buru-buru aja. Ya kan udah segala hal tanpa memikirkan apa maknanya. Yang penting selesai cepotnya, nggak benar ya kayak gitu. Makanya kata Allah, Wailul musallin, orang-orang yang sholat udah masih celaka. Kenapa nggak ada gunanya lo sholat itu kemudian dalam perilaku nggak tercermin? Kan gitu ya, nggak tercermin berarti lo sholat percuma. Percuma artinya lo celaka, artinya rugi artinya percuma sholat itu nggak ada gunanya. Kenapa? Nggak ada nilainya. Sholat kamu jadi nggak ada nilainya karena apa yang diucapkan Allahu Akbar belum tentu kamu ngomong sama orang aja sombong. Kamu ngomong sama orang aja nyakitin. Kamu sering menyebarluaskan kebohongan, menyebar hoak, menyebar fitnah, menyebar kebencian. Itu berarti kan benar bahwa kamu itu memang nggak sholat. Mungkin sholat secara fisik, tapi tidak secara ruhnya, tidak secara jiwanya. Karena jiwanya tetap aja liar, maka perilakunya berliar. Gitu. Baik, saya kira tidak perlu kita berpanjang lebar. Yang penting kita sudah bisa menangkap maknanya bahwa khusyuk dalam sholat itu pasti akan terwujud dalam bentuk pola pikiran kita akan keluar dalam bentuk lisan kita yang terjaga. Lisan kita yang terjaga itu kemudian akan membentengi perilaku kita itu akan menjadi kebiasaan-kebiasaan yang kita jalan sehari-hari, dan insya Allah kita akan selamat dunia akhirat karena sholat yang baik. Saya demikian. Silakan ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.